Pasien positif COVID-19 meningkat di Rumah Sakit Lapangan Koga Wilhan II, Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan pasien COVID-19 tidak hanya terjadi di Rumah Sakit Lapangan, tetapi juga di hampir semua rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Awal bulan November lalu, pasien COVID-19 sempat stabil 50 sampai 60 pasien. Namun tanggal Sabtu 28 November lalu naik 400% hingga total pasien di Surabaya tembus lebih dari 16.000 jiwa. Hingga hari ini pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Koga Wilhan II Surabaya masih tergolong tinggi, yakni 190 pasien. Pasien terbanyak justru dari kota Surabaya sendiri, yakni mencapai 73%. Angka kesembuhan pasien COVID yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Koga Wilhan II Surabaya juga tergolong tinggi. Benarkah terjadi peningkatan pasien COVID-19 di Surabaya? Kita bergabung dengan Oki Arisandi di Surabaya, Jawa Timur. Oki, apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pasien COVID di Surabaya? Baik, selamat siang, Davi, Lovi, dan juga pemirsa. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya oleh Dr. Joni Wahyuhadi, Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur, bahwa dalam beberapa hari terakhir di wilayah Jawa Timur saja telah terjadi peningkatan kasus pasien positif COVID-19 dan hal ini tercermin dari bed occupancy rate di masing-masing rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh wilayah di Jawa Timur, tidak hanya di kota Surabaya saja. Salah satunya adalah seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, di mana kenaikan bed occupancy rate ini ada di angka 40 hingga 50%. Karena jika sebelumnya pada awal November 2020 jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya berkisar antara 60 hingga 70 pasien, namun hari ini di akhir November 2020 sudah berada di angka 90 hingga 100 pasien. Hal yang sama juga terjadi di tempat saya melaporkan, yakni di Rumah Sakit Lapangan Koga Wilhan II Indrapura, Kota Surabaya, yang juga telah terjadi peningkatan bed occupancy rate hingga 400%. Dan hal ini terjadi di 10 hari terakhir bulan November 2020. Sejumlah pihak menyatakan bahwa kenaikan bed occupancy rate ini atau naiknya jumlah pasien positif COVID-19 ini dikarenakan sebelumnya pada akhir Oktober 2020 lalu kita telah melewati masa musim libur yang cukup panjang sehingga masyarakat banyak yang akhirnya pulang kampung dan berinteraksi dengan sanak saudara dan tidak menggunakan atau mentaati protokol kesehatan COVID-19. Namun untuk mengetahui sebetulnya seperti apa kondisi terkini di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya, sudah bersama kami Kepala Rumah Sakit Lapangan Indrapura dan juga penanggung jawab Dr. Nalendra. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mas. Dokter, bisa digambarkan kepada kami dan juga pemirsa sebetulnya seperti apa kondisi pasien COVID-19 per hari ini? Betulkah ada peningkatan sebanyak 400%, Dok? Benar sekali. Jadi kita di akhir Oktober sama awal November sampai pertengahan November, pasien kita rata-rata antara 50 sampai 60 pasien. Ternyata mulai tanggal 22 terakhir itu kita sudah terjadi peningkatan sampai 400%. Pasien kita berkisaran antara di atas 200. Sekarang kita per hari ini kita sudah memulangkan pasien, baru hari ini kita memulangkan pasien 58 pasien. Sekarang sisa pasien di sini 177. Tetapi yang inden untuk masuk hari ini sudah 31. Ini baru yang inden, belum yang lainnya. Rata-rata sekarang kita hampir 240 lebih pasien per harinya. Oke, nah terkait dengan peningkatan status ini, Dr. Nalendra, bahwa masyarakat sepertinya sudah mulai kurang waspada terkait dengan COVID-19. Sebetulnya apa yang disampaikan kepada masyarakat terkaitnya dengan disiplin protokol kesehatan, Dok? Ya, ini memang adalah karena disiplin dari masyarakat yang mulai kendor. Kita mengingatkan masih bagaimana tetap protokol kesehatan tetap itu harus dilakukan, dilaksanakan, menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan. Itu tetap harus dilakukan oleh masyarakat. Tanpa masyarakat masa bodoh, pasti peningkatan makin luar biasa. Apalagi dengan adanya libur panjang kemarin, dampaknya sungguh luar biasa seperti sekarang ini. Belum nanti libur panjang di bulan Desember. Belum nanti pilkada, dampak dari pilkada di bulan Desember juga. Ini yang kita takutkan di awal Januari. Harapan kita adalah masyarakat yang harus waspada. Masyarakat tetap waspada bahwa corona, pandemi COVID-19 ini masih ada dan sungguh luar biasa sekarang.
pasien-pasien kasusnya cukup berat-berat yang datang kepada kita. Kita pada di sini hanya menerima ringan dan sedang, tetapi kita lihat pasien kita sekarang rata-rata sudah luar biasa banyaknya. Nah, terkait dengan peningkatan sendiri, Dr. Nalendra, tentu ini kita tidak ingin bahwa ke depan akan terjadi peningkatan kembali, namun antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit lapangan mengantisipasi bahwa libur panjang, pencoblosan, terkait dengan bisa jadi ada peningkatan kenaikan status COVID-19 lagi, Dok. Kita sudah menyiapkan sebenarnya, jadi kita nyiapkan sekarang ini tempat tidur kita 357. Rata-rata adalah kita hampir 70-75% bor kita. Rata-rata sekitar 75% kasusnya. Harapan kita adalah kita akan menyiapkan, dan kita sudah menyampaikan tadi ke teman-teman dari BNPB bahwa kita akan menambah jumlah tempat tidur apabila kita sudah rata-rata sehari sudah 300, kita harus waspada. Di sini kita meningkatkan jumlah tempat tidur kita juga akan menambah jumlah relawan kita. Karena relawan kita tidak hanya dokter, perawat, tetapi teman-teman relawan yang lainnya, baik dari IT maupun teman-teman relawan, baik dari teman-teman relawan psikologi, karena mereka mendampingi pasien mulai pasien datang sampai pasien pulang. Terima kasih Dr. Nalendra, Kepala Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Seperti yang disampaikan Dr. Nalendra dan juga Dr. Joni salah satunya, bentuk hal evaluasi dicari tahunya penyebab apa sebetulnya yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 adalah karena libur panjang yang kemarin, masyarakat banyak yang pulang kampung, berinteraksi dengan sanak saudara dan melupakan pentaatan protokol kesehatan COVID-19 sehingga terjadi penularan. Hal inilah tentu yang tidak kita inginkan, sehingga masyarakat diimbau untuk selalu melaksanakan dan menaati protokol kesehatan COVID-19 mulai dari mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak satu sama lain. Mari kita jaga sama-sama kesehatan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Davi dan Lofi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.